Kalau saudara tidak diajar, ketika saudara ditanya, saudara bingung asal usulnya dari mana. Makanya kita butuh pengajar untuk mengajarkan asal usulnya dari mana. Nah, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak biblikal yang hari ini, yang setiap hari kita bongkar ini kan dalam minggu ini. Panca-panca tidak biblikal ini yang kita harus bongkar apa? Pengajaran tidak teks dan kontekstual. Karena apa? Sejak tahun 325 mereka tuh mulai keluar dari teks, ya. Kenapa? Pertama dari kompromi kontekstual. Mereka mereka tinggalkan teks, mereka pergi ke kontekstual, ya, dengan memasukkan patung-patung, memasukkan ritual-ritual yang lain di dalam gereja. Makanya kalau ada orang bilang ini ortodok, ini gereja yang paling mendekati gereja mula-mula. Iya, gereja mula-mula tahun 325. Bukan gereja yang di zaman para rasul Petrus, 12 rasul itu termasuk Paulus ya, bukan, tetapi gereja yang tahun 325. Gereja ortodok itu memang gereja yang paling mendekati gereja yang tahun 325. Jadi jangan salah. Kenapa? Buktinya sebentar, kan gereja ortodok ini suka bilang enggak, bukan gereja 325 tapi gereja para rasul. Nah, saya katakan semua ritual yang dilakukan oleh gereja ortodok tidak pernah dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Semua simbol yang dilakukan oleh gereja ortodoks tidak pernah dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Apalagi gereja Katolik Roma, jauh lagi. Nah, gereja Protestan zaman Martin Luther, namanya Protestan itu ada beberapa versi. Satu dari kata protes, tetapi saya membaca buku yang lain, historis dari kata Protestan itu sebenarnya bukan protes tukang protes teriak-teriak begitu, komplain, bukan, tapi Protestan. Itulah kemarin saya sebut Trinitarian dengan Protestan. Protestan Martin Luther berusaha membawa kembali kepada teks yang tertulis Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman, the just live by faith. Nah, masalahnya kemudian Martin Luther berhenti karena dia ada dalam pelindungan raja, dia harus kompromi secara politis. Makanya nggak selesai reformasi dalam Martin Luther itu belum selesai. Liturgi sudah banyak yang dikurangi, simbol-simbol ritual sudah banyak yang dikurangi. Karena the just live by faith, orang benar hidup dari iman, bukan dari ritual dan simbol itu. Namun tetap saja masih ada beberapa ritual yang belum dihapuskan. Ya, karena apa? Tidak mudah menghapus sesuatu yang 3 dimensi, yang daging, yang physically, batas physically, batas suci physically, rumah Tuhan, gereja yang physically yang dianggap suci. Kemudian makanya kalau saudara lihat film-film itu ya, yang berusaha menghujat Tuhan itu, mereka melakukan persetubuhan di dalam gedung gereja untuk menajiskan gereja itu. Padahal yang namanya kesucian itu bukan gedung gereja itu, tetapi kesucian itu ada di inilah bait Allah, bukan gedung itu. Ya, orang-orang Islam suka mengolok-olok kita, banyak yang dengan gambar-gambar orang yang bersetubuh di dalam gereja itu ya, orang berhubungan seks di dalam gereja. Nah, itu salah, karena batas suci kita itu bukan seperti orang Islam. Ya, anjing macuk bisa gegeran se-Indonesia mau bakar-bakaran. Untung polisi cukup bijak ya. Karena itu memang perempuannya sakit jiwa, nyari suaminya yang dinikahkan di masjid itu, disamperin bawa anjing. Iya, orang nikahnya aja nikah nggak kudus kok, nikahnya aja nikah najis kok, itu berzina di dalam masjid. Makanya anjingnya dibawa ke masjid sekalian sama si perempuan ini kan, memang masjidnya itu najis gitu loh. Orang ini perempuan nggak bener, ngerebut istri, ngerebut suaminya dia, dinikahkan oleh masjid, disucikan oleh masjid, pelacuran yang disahkan oleh masjid.
Makanya perempuan yang stres ini dia bawa anjing. Lawang kamu masih bawa pelacur aja, pelacur yang melegalkan pelacuran di dalam masjid, makanya bawa anjing sekalian, toh itu kan suatu sarkastik sebenarnya. Nah itu seperti itu maknanya. Namun batas suci dalam kita orang Kristen bukan gedung, tetapi ini tubuh kita. Kesucian itu di tubuh kita, bukan di gedung. Ya, Yesus sendiri bilang runtuhkan bait Allah. Nah, jadi balik lagi, pengajaran-pengajaran dari mulai tahun 325, baik Ortodoks, Katolik, Martin Luther semua, dan ketika Martin Luther itu nggak selesai, Calvin mengembalikannya. Dulu pelayanan itu dilakukan oleh orang awam, pelayanan keawaman, tapi Calvin mengembalikannya menjadi satu keimaman lagi, struktur dalam struktur lagi. Calvin jadi agak kembali lagi. Calvin itu Martin Luther sudah maju, Calvin memundurkannya sedikit, namun tetap selalu ada yang lebih baik ya, karena Calvin itu sangat menekankan masalah kualitas integriti di dalam hidup manusia. Itu bagus sekali, makanya orang-orang Calvin itu sangat disiplin. Kita harus akui orang-orang Calvin itu suka belajar dan disiplin. Di dalam riset saya, penelitian saya tentang konversi, para orang-orang pengikut Calvin ini kemudian disebut reformed ya. Orang-orang reform ini paling jarang murtad karena mereka terstruktur sekali teologisnya, dan harus kita akui. Dan yang paling banyak murtad itu orang dari karismatik. Tapi kalau di luar yang Protestan, orang Katolik juga banyak. Jadi orang Katolik dengan orang karismatik ini ya banyak yang Katolik yang lebih murtad ke Islam yang lebih banyak lagi. Karena mereka tidak diajar jemaatnya secara struktur, kecuali orang-orang yang mau belajar, jemaat yang mau belajar baru diajarin. Tetapi kebanyakan orang-orang Katolik secara umum mereka tidak diajari secara struktur di dalam gereja. Khotbahnya yang umum. Baru kalau mereka mau belajar dibuat seperti seperti kursus-kursus Bible singkat ya di gereja mereka, baik itu di Katolik karismatik maupun di Katolik yang konservatif. Nah, kalau beda dengan di Calvin, di Reform, kalau sudah lihat khotbah mingguannya Stephen Tong itu berat sekali ya. Saya bilang, ini khotbah mingguan loh Stephen Tong pada jemaat. Makanya saya juga belajar dari struktur itu. Dalam beberapa hal saya tidak setuju dengan pengajaran Stephen Tong, tetapi saya sangat mengakui bagaimana Stephen Tong itu sungguh-sungguh mendidik jemaatnya. Itulah sebabnya dalam riset saya itu nggak mudah orang reform itu digoyahkan imannya. Walaupun ada beberapa yang tidak tekstual dan kontekstual, tetapi mereka terstruktur. Adanya ini karena ini, adanya ini karena ini, adanya ini karena ini. Begitu diserang yang di atas ini, orang bilang, oh sorry kamu belum tahu yang ini, nggak akan goyah dia. Orang-orang Islam berusaha menyerang Calvin di hasil akhirnya. Nggak bisa, orang Calvin itu sudah punya, sebelum ada yang hasil akhir, sebelum terjadi ada sebuah doktrinnya, mereka ada pengajaran-pengajaran yang lain yang sampai kepada dogma dan kepada kredonya mereka. Yang kalau Anda serang pengajaran-pengajaran kecil-kecil itu, mereka sudah punya kredo dan dogma yang kuat. Anda sedang dogmanya, belum tentu Anda menang lawan orang Calvin, karena mereka menguasai sekali Bible mereka. Ya, nggak kayak orang-orang Kristen abangan, Hani Christian, Stephen dan sebagainya yang ngaku-ngaku pendeta itu, yang baru tahu sedikit ayat sudah ngerasa sudah jadi pendeta bisa khotbah. Di zaman dulu ya, Rahmat Sumangkir, Hani Christian baru tahu sedikit ayat bisa khotbah. Enggak. Nah kemudian sampai di zaman Calvin mulailah lahir gerakan Pentakosta dan evangelical ya, kemudian muncullah gerakan Pentakosta karismatik di abad kedua, abad ke-19. Nah, gerakan Pentakosta karismatik ini berawal dari mengembalikan
karisma di dalam gereja, karena sejak tahun 325 sampai abad ke-18 itu sudah mulai ditinggal. Ada mujizat, ada itu tadi ya, karunia bernubuat, penglihatan, mimpi, ya kesembuhan. Nah itu sudah mulai banyak ditinggal oleh gereja. Mengapa? Karena mereka meninggalkan teks Alkitab, maka mereka akan nggak mengalami mujizat lagi dengan sendirinya. Itu udah otomatis, ya. Itu otomatis orang dengan sendirinya tidak akan mengalami mujizat lagi ketika orang meninggalkan teks dan konteks. Makanya bahkan sampai hari ini di Indonesia ada namanya gereja Grafa, itu mereka tidak mengakui ada mujizat, ya. Dan pengikut Calvin pun tidak melakukan doa-doa kesembuhan ilahi ini. Mereka nggak mau, menolak. Mereka tidak mau, mereka menolak bahasa roh sebagai macam itu. Apa itu bahasa, apa itu roh, apa mereka lihat. Kalau statementnya Stephen Tong tentang orang-orang karismatik kan sangat nyir. Pada kenyataannya ada karunia-karunia itu, ya, karunia buat, karunia mendapat mimpi penglihatan, karunia kesembuhan, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu kan pada kenyataannya masih ada dan masih berlaku. Tetapi grup reform ini enggak, itu semua sudah terjadi di zaman kerasulan, sekarang sudah selesai. Tapi pada kenyataannya kita melihat dengan mata kepala sendiri tiap hari fenomena-fenomena itu ada. Oh enggak, itu halusinasi palsu. Oh iya, sebagian besar memang palsu. Tetapi saya melihat yang tidak palsu, ya. Sebagian besar itu dijual oleh gereja-gereja karismatik untuk, ya, kayak orang mau tumbang-tumbang itu. Sudah kalau di gereja karismatik didoakan supaya tumbang, itu ada latihannya. Saya sampai komplain itu. Cuman mau gimana, itu gerejanya mereka, saya bukan jemaatnya. Itu haknya mereka. Ya, anak pendeta besar ini diajarin, di training bagaimana menghipnotis orang supaya bisa jatuh. Bahasa saya menghipnotis, ya, bahasa saya. Mereka bahasanya enggak. Bagaimana supaya punya kuasa, itu dilatih. Kok dilatih, ada latihannya. Bagaimana cara membangkitkan. Aduh, saya bilang ini jadi dibuat-buat drama semua. Ini sandiwara semua akhirnya. Nah, itulah makanya gereja akhirnya harus dikembalikan dengan suara kenabian.